Ini adalah sebuah contoh semantik web yang sudah diimplementasikan dan Anda bisa lihat contohnya di internet saat ini juga, yaitu adalah MetaWeb. MetaWeb adalah satu situs yang dia mengumpulkan informasi atau entitas seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Misalnya di sini contoh entitas nama orang yang bernama Jennifer Lopez. Semua informasi tentang entitas Jennifer Lopez dia kumpulkan dari berbagai macam website, misalnya MySpace dan Facebook, status update di Twitter, tentang informasi film di Netflix, di headline berita dari seluruh dunia yang ada di web, dan berbagai data yang ada di Freebase yang berisi fakta dan image. Yang Freebase sendiri sudah memiliki jutaan entitas di sana, jutaan triple. Di sini ketika Anda membuat satu website tentang entitas Jennifer Lopez dan website Anda terhubung dengan layanan yang disediakan oleh MetaWeb, maka semua informasi tentang Jennifer Lopez akan disalurkan dari MetaWeb ke situs Anda. Informasi itu misalnya tentang biografi, tanggal lahir, agenda, film, lagu, segala macam yang berhubungan dengan entitas ini. Ya. Di sini kita bisa lihat bagaimana sebuah informasi yang tersebar dari seluruh internet bisa dipahami oleh komputer. Ketika Anda meminta informasi tentang satu nama entitas tertentu, ya, komputer akan paham, ya, kemudian dia akan kumpulkan, akan pilah-pilah hanya entitas yang cocok, ya, yang berhubungan dengan entitas yang Anda minta. Dan teknologi ini hanya mungkin dilakukan jika menggunakan teknologi semantik web, di mana di dalamnya semua entitas sudah dipetakan sebelumnya. Ya, ketika Anda membuat situs tentang Jennifer Lopez, MetaWeb akan tahu bahwa ini adalah orang, ya, entitas orang, maka informasi orang yang akan muncul. Nah, bagaimana jika yang Anda tulis di sini misalnya Surabaya? Ya, si MetaWeb juga tahu, ya, akan tahu, atau mungkin Anda juga tentukan ya Surabaya di sini adalah nama lokasi yang ada di Jawa Timur. Maka MetaWeb akan mengumpulkan semua entitas lain yang berhubungan dengan entitas Surabaya sebagai nama lokasi. Ya. Bagaimana jika Anda membuat pertanyaan, query, atau mungkin membuat situs tentang SBY? Nah, karena ini ambigu, maka tentunya Anda punya maksud. SBY di sini adalah SBY lokasi atau SBY nama orang. Jika Anda tentukan, oke, misalnya Anda ingin membuat situs tentang Presiden SBY, maka tinggal tentukan dan bilang kepada MetaWeb ya, bahwa yang Anda maksud dengan SBY ini adalah lokasi. Maka MetaWeb akan tahu bahwa ini SBY di sini adalah nama orang, entitas orang. Maka semua entitas yang berhubungan dengan entitas SBY sebagai orang akan dikumpulkan dari sumber-sumber ini. Nah, ini salah satu contoh saja aplikasi tentang semantik web untuk membuat satu situs tentang sebuah entitas. Ya. Tentunya contoh yang ada itu bisa banyak sekali dan mungkin tak terbatas. Seperti contoh sebelumnya, jika Anda ingin menemukan sebuah tempat atau sebuah restoran yang menjual makanan tertentu dan layanan tertentu, dan itu bisa dengan mudah disediakan oleh layanan semantik web. Contoh lain dari situs yang sebagian ya menggunakan teknologi semantik web adalah Grace News ya, di http gracenews.com di sini. Di sini Anda bisa lihat salah satunya adalah trending topic. Trending topic ini dibuat secara otomatis oleh komputer di balik Grace News. Ya. Setiap teks yang ada di sini akan dibaca oleh komputer dan dicari entitas yang penting. Misalnya Panglima TNI atau TNI. Ini merupakan kata kunci dan juga merupakan entitas sebenarnya. Dan ternyata karena
kata kunci Panglima TNI atau TNI ini cukup sering muncul dan bukan hanya sering tetapi juga menjadi topik berita, maka dia akan menjadi topik utama dari tulisan ini dan tulisan-tulisan yang lain yang jumlahnya sekitar 123 artikel ya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana satu entitas Panglima TNI bisa diekstrak dari 123 artikel, dan jika kita klik topik ini maka akan muncul artikel-artikel dari berbagai media, misalnya media Indonesia di sini, Tempo Interaktif, dari Detik News, ya, dari media Indonesia, Tempo Interaktif dan Detik News ini adalah media yang banyak memberitakan tentang Panglima TNI atau TNI. Ya. Jadi Anda tidak perlu mengunjungi situs-situs ini masing-masing ya, satu persatu, tetapi oleh situs semacam krisnus.com, karena dia sudah mengumpulkan dan memahami entitas dari artikel-artikel itu, maka cukup dari satu halaman ini saja Anda sudah bisa mendapatkan informasi yang relevan, yang mendukung entitas Panglima TNI ya. Barangkali Anda tertarik dengan topik ini. Jika Anda tertarik dengan topik yang lain, misalnya tentang Yusril ya, juga Anda bisa lihat artikel-artikel yang lain ya, tentang Yusril. Nah, di sebelah kanan ini adalah satu contoh bagaimana entitas Yusril yang muncul di dalam kalimat-kalimat yang ada di berita itu berhubungan dengan entitas yang lain. Misalnya di sini contohnya, Yusril menolak pemeriksaan Kejaksaan Agung. Nah, jadi kita bisa pahami ada entitas Yusril dan entitas Kejaksaan Agung ya, di mana kedua entitas ini memiliki hubungan, yaitu yang entitas pertama menolak pemeriksaan ya, pemeriksaan Kejaksaan Agung. Dan informasi yang sebelah kanan ini, yaitu latest fact and activities tentang Yusril ini, juga diekstrak secara otomatis oleh komputer. Komputer mencoba membaca setiap kalimat ya, kemudian dilihat mengandung entitas-entitas tertentu. Kemudian jika satu kalimat mengandung dua entitas macam ini, misalnya Yusril dan Menteri Pertambangan, maka komputer akan mencoba mencari hubungan antara entitas pertama dan kedua ya, dalam satu kalimat itu. Kemudian komputer akan membuat, seperti Anda tahu sebelumnya tadi, penjelasan sebelumnya, yaitu akan membuat triple yang terdiri dari entitas satu, kemudian jenis relasinya, dan entitas yang kedua. Ini bisa didapatkan dari seluruh kalimat, dari setiap kalimat yang ada di berita. Dari sini Anda bisa lihat bahwa banyak sekali triple ya, yang bisa kita ekstrak dan kumpulkan dan membentuk satu knowledge base yang besar. Dari sini semantic web bisa dimulai. Kita bisa lihat implementasi yang selanjutnya, misalnya timeline. Di sini kita hubungkan entitas Yusril dengan entitas waktu. Ini contohnya. Ya, di sini ada waktu, misalnya ini adalah jamnya ya. Di setiap jam itu Anda bisa lihat peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan entitas Yusril ini. Misalnya Kejaksaan Agung desak Yusril ya. Kejaksaan Agung adalah entitas yang pertama, Yusril adalah entitas yang kedua ya. Hubungannya adalah desak. Jadi ada sebuah peristiwa di mana entitas pertama mendesak entitas yang kedua yang terjadi pada jam ini, pada jam 6 misalnya. Ini contohnya. Kemudian juga kita bisa lihat dalam bentuk quotes, bagaimana sebuah entitas memberikan penjelasan. Jadi entitas yang kedua itu adalah dalam bentuk deskripsi atau penjelasan atau kalimat.
Ini contohnya juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha misalnya. Ini adalah entitas yang pertama. Ya. Kemudian dia mengatakan merupakan predikat. Ya. Dan berikutnya ini adalah katakan adalah quote yang dikatakan oleh si entitas ini. Informasi ini bisa diekstrak otomatis oleh komputer sehingga kita bisa tahu misalnya apa saja yang disampaikan oleh juru bicara ini, maka akan keluar semua. Misalnya kalau kita klik juru bicara presiden ini, kita akan tampilkan, ya, kita tunggu sebentar, apa yang disampaikan oleh juru bicara Adrian Pasha. Kebetulan di sini hanya ada satu quote oleh juru bicara ini. Atau ini juga salah contoh yang lain, ya. Semua quote yang dikatakan oleh Yusril. Misalnya ini pemeriksaan untuk hari ini dan seterusnya, kata Yusril. Pertanyaannya diajukan penyidik, kata Yusril, dan seterusnya. Jadi ini adalah quote-quote yang dikeluarkan oleh entitas yang bernama Yusril. Ini bisa diekstrak otomatis oleh komputer. Ini adalah satu contoh sederhana kalau seandainya kita ingin mendapatkan informasi tentang quote. Dan yang sebelumnya adalah tentang lokasi. Mungkin kita juga bisa menghubungkan satu entitas dengan lokasi. Ini contohnya entitas Yusril dihubungkan dengan lokasi dan kemudian kita tampilkan hasilnya di peta. Misalnya ini. Nah, dalam berita Yusril lobby SBY, jadi saksi kasus Mim Bakum misalnya, ada nama lokasi yaitu Kuningan. Nah, komputer udah menghubungkan, ya, katakan peristiwa ini terjadi di Kuningan misalnya. Kemudian coba kita lihat Kuningan. Nah, sebetulnya lokasi yang dimaksud itu adalah Gedung Citra Graha Kuningan, Jakarta Selatan. Namun sistem kurang terlalu bagus dalam ekstrak informasi, hanya Kuningan saja yang diambil. Harusnya lengkap Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, jika hanya Kuningan saja, maka adalah Kabupaten Kuningan yang ada di Jawa Barat yang ditampilkan di sini. Jadi ini adalah tidak benar. Harusnya adalah sebuah tempat di Jakarta Barat, Kuningan di Jakarta Barat. Ini adalah satu contoh, salah satu ambiguitas, ya, ketidakjelasan dari satu nama, misalnya nama Kuningan yang bisa memiliki banyak makna. Yang dari contoh ini muncul satu permasalahan yang dihadapi oleh semantik web itu sendiri. Kadang tidak tepat dalam menentukan lokasi, karena lokasi itu sama namanya tetapi beda tempatnya misalnya. Demikian tadi sudah saya jelaskan tentang semantik web. Anda diajak mengenal apa itu semantik web, permasalahan yang dihadapi, bagaimana sebuah komputer bisa memahami web, ya, memahami informasi yang ada di web yang berbasis, ya, jadi informasi yang berbasis entitas, ya, kemudian membentuk triple, yaitu yang dikumpulkan menjadi satu database pengetahuan yang sangat besar. Itulah yang digunakan oleh komputer untuk bisa memahami informasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda nantinya. Dan selanjutnya, di video berikutnya, kita akan belajar lebih jauh tentang triple dan RDF. Apa itu RDF? Itu RDF yang merupakan representasi dari triple yang disimpan oleh komputer. Nah, kita akan bahas itu di video yang kedua, dan sebelumnya terima kasih telah mengikuti video yang pertama ini.